di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang saat ini, data menunjukkan dari S&P Global bahwa PMI Manufaktur Indonesia turun ke level kontraksi, Pak. Bahkan level ini bisa dikatakan cukup mengecewakan karena bahkan terendah sejak pandemi COVID-19 pada saat itu varian Delta. Nah, dari pandangan Anda selaku pelaku industri, Pak, apakah memang saat ini kondisi manufaktur tanah air sedang bisa dikatakan sedang lesu atau seperti apa Anda memandangnya, Pak? Hmm, Oke. Saya kalau mungkin izin bicara dari sisinya kita sebagai perusahaan yang bergerak di industri building material ya. Secara umum sebetulnya kalau building material itu di semester satu memang kondisinya secara industri nggak sebagus di semester kedua ya. Namun kalau kita memang melihat kondisi di Q1 kemarin, ya memang rasa-rasanya memang betul kita melihat memang ada penurunan daya beli dari masyarakat ya. Jadi kita memang secara industri memang kerasa cukup berat sih di tahun ini ya, di awal tahun ini ya. Mhm. Penurunan, artinya ini kalau dari segi industri Anda, penurunan daya belinya ini apakah dari domestik saja ataupun permintaan dari luar negeri ini juga terdampak, Pak? Oh, kita sebetulnya malah 100% kita industrinya di domestik doang ya. Oke. Kita nggak ada ekspor. Mhm. Jadi kita memang pasarnya di Indonesia saja ya. Oke. Untuk sektor-sektornya, Pak, mayoritas sektor-sektor yang produk-produknya dijual oleh BLAS ini kebanyakan ke sektor mana saja, Pak? Terutama sektor mana yang paling terdampak? Oh ya, pasti ke properti ya. Mhm. Kita kan ke sektor properti dan secara target marketnya kita adalah pengguna langsung, di mana pengguna langsung itu yang kita bisa melihat bahwa tingkat permintaannya pun nggak sebanyak di sebelumnya selama ini ya. Mhm. Ya, nggak bisa dipungkiri juga mungkin ada efek karena libur lebaran yang cukup panjang, larangan jalan dan lain sebagainya, mungkin ada sedikit efek dari situ juga ya. Oke, artinya, eee, faktor-faktornya memang sementara karena faktor musiman juga ya, Pak, karena faktor libur lebaran yang cukup panjang. Tapi kalau terkait dengan faktor eksternal, Pak, seperti perang dagang, apakah mungkin secara tidak langsung industri Anda juga terdampak, Pak Andrew? Mungkin secara tidak langsung, kita mungkin ada sedikit merasakan juga ya, pasti nanti efeknya dengan masalah daya beli dan secara ekonomi makro, perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dengan masyarakat secara keseluruhan, mungkin karena ada industri yang terdampak langsung, jadi otomatis juga ada beberapa yang terdampak ke masyarakat ya tentunya ya. Sekiranya mungkin yang itu yang nanti bisa berimbas ke kita ya. Mhm. Lalu bagaimana rencana Anda terkait pemerintah yang, berencana untuk membuka kuota impor dan juga merevisi aturan TKDN? Kalau kita bicara secara garis besar mungkin hanya berdampak di di beberapa industri saja kalau menurut kita sih ya. Tapi kita ada keyakinan bahwa yang menjadi tujuan dari kebijakan yang sempat dibicarakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kita juga belum melihat ketentuannya secara langsung, tapi kita bisa melihat bahwa itu seharusnya untuk mungkin lebih ke perlindungan dari penggunanya sendiri, dari masyarakat ya, supaya nggak ada yang kena biaya mahal karena atau apa dan lain sebagainya, karena memaksakan TKD-nya juga sendiri. Mhm. Saya rasa lebih ke arah ke sananya ya. Namun di industrinya kita yang notabene kita nggak terlalu pengaruh dengan TKD dan sebagainya, karena kita memang bahan baku kita hampir 100% lokal ya. Sumber daya manusianya juga 100% juga dari lokal. So, sebetulnya nggak ada terlalu pengaruh juga dengan antara TKDN, atau kuota impor dan sebagainya, tidak secara langsung kan mempengaruhi kita ya, Oke. gitu. Dengan, dampak yang tidak secara langsung terasa, tapi sejauh ini bagaimana tingkat utilisasi, Pak? Apakah memang masih di atas 80% hingga semester pertama tahun ini, Pak? Dari kita ada 4 pabrik ya, 4 4 lokasi pabrik dengan 5 mesin, lini mesin. Secara rata-rata, secara keseluruhan kita masih di atas 80% utilisasinya ya. Mhm. Di 5 pabrik tersebut, kapasitas masing-masing ini berapa banyak, Pak? Total kapasitas terpasang kita sekarang di 4.615.000 meter kubik per tahun nih. Mhm.
Lalu untuk permintaan domestik Pak, dengan utilisasi yang tadi Anda katakan masih rata-rata semuanya di atas 80% saat ini, kebanyakan apakah memang masih di Jawa atau sudah cukup banyak juga yang permintaan dari luar Jawa, Pak? Sebenarnya industri Bataringan ini sebetulnya industri yang juga ongkos transportnya cukup tinggi ya, karena barangnya relatif lebih bulky, lebih berat. Jadi biasanya semakin jauh pengirimannya kan tentunya akan semakin mahal. Dan memang sasaran kita adalah mendekati market. Jadi itu memang tujuan kirimnya kita adalah yang nggak terlalu jauh dari marketnya, dari lokasi pabriknya kita. Dan kita sementara pabrik kita masih di sekitaran Pulau Jawa sih, kebetulan sih. Ada beberapa permintaan-permintaan dari luar pulau, ataupun ke Bali dan Nusa Tenggara, tapi juga dengan kuantiti yang nggak terlalu signifikan ya. Oke, dengan faktor pertimbangan biaya logistik yang cukup tinggi, apakah ada rencana untuk ekspansi Pak, mungkin keluar Pulau Jawa hingga saat ini? Kita ada menjanjikan untuk itu, cuma sekali lagi kita tetap berusaha menganalisa dengan populasi masyarakat di sana, Mhm. dengan demand supply di sana, kebutuhan akan dinding terutama ya. Kita survei di sana apakah secara size, apakah kita pantas untuk melakukan investasi di sana. Oke, Kita tetap selalu ada pertimbangan di mungkin sana, boleh tapi digambarkan Pak, mungkin kira-kira di pulau mana atau wilayah mana Pak Andrew? mungkin yang jadi pertimbangan kita ya setelah yang dengan kepadatannya cukup tinggi selain di Jawa, nomor dua mungkin di Sulawesi atau mungkin di Sumatera ya, Mhm. yang memungkinkan. Tapi kita juga melihat juga kondisi antara jumlah penduduk, antara jumlah juga jarak antara antar daerah. Yang penting mungkin dengan kepadatannya yang perlu kita perhatikan ya. Oke, apakah rencana ekspansi mungkin tadi pertimbangannya kalau tidak di Sumatera, di Sulawesi ini akan ditargetkan akan di tahun ini atau mungkin di tahun depan Pak Andrew? Di tahun ini kita mungkin masih fokus di area Pulau Jawa Mhm. karena kita masih melihat banyak lokasi yang potensial sebetulnya yang masih belum Oke. kita garap secara terfokus ya. Mhm. Oke.